فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tep, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup, silakan pertanyaan. Silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita telah tiba pada sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor 0812 7314 7317. Atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Dan kini kita telah menerima satu pertanyaan Ustadz via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf melenceng sedikit dari pembahasan Ustadz. Apakah syarat muazin harus bersuara merdu dan lantang? Jika begitu, mohon disebutkan dalil yang berkaitan. Jazakallahu khairan. Tep, apakah muazin? Apakah syarat muazin harus bersuara merdu dan lantang? Jika begitu, mohon disebutkan dalil yang berkaitan. Tep, pembahasan muazin pembahasannya sudah lewat, pembahasan sebelum-sebelumnya. Di antaranya apakah termasuk syarat? Yang pasti kita katakan na'am di antaranya, karena Rasulullah menyuruh Bilal dan para muazin-azin Rasulullah SAW yang suara mereka semuanya suaranya lantang. Jika ada yang suaranya bagus, keras, itu yang lebih diutamakan daripada suara yang tidak keras dan tidak baik. Hadza wallahu alam. Tanya selanjutnya ada? Masih ada Ustadz. Selanjutnya mengenai hadis fitnah wanita yang Ustadz sebutkan pada sesi pertama tadi, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari fitnah wanita sedangkan setiap hari sulit untuk terlepas dan berhubungan atau komunikasi dengan yang bukan mahram? Terlebih tempat bekerja saya masih campur baur. Tep. Ya, ini sebenarnya masalah keimanan. Pertanyaan menarik, barakallahu fiik, masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita sadari diri kita bukanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Jika kita ada pada posisi tersebut, maka tentunya ada pilihan-pilihan. Jika kita harus tetap bekerja di tempat tersebut, maka ya kita harus dapat menjaga kehormatan diri kita. Kita dapat menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Di antaranya dengan kita bertakwa kepada Allah, menundukkan pandangan kita. Mungkin dengan kita memperbanyak puasa agar mengurangi syahwat kita. Tentunya ini hal yang sangat besar. Ya, kalau kita selalu menundukkan pandangan kita dan kita tetap menghindari ikhtilat, walaupun di tempat gedung yang satu sering ketemu, tapi kita menundukkan pandangan, kita tidak bercampur baur, dan kita menyibukkan diri mungkin ketika ada pembicaraan atau ketika di dalam ruangan, kita tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui juga dikatakan Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah godaan yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada godaan wanita. Jadi kalau selama dia bekerja di tempat tersebut, dia bisa menjaga kehormatannya, terhindar dari fitnah, maka alhamdulillah dengan sarana-sarana yang kita sebutkan, dengan menjaga pandangannya. Kemudian kalau dia tidak bisa, ya mungkin antum bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, di tempat yang lebih baik, yang tidak ada fitnahnya. Insya Allah rezeki Allah luas, dan jangan anda membatasi rezeki Allah Subhanahu wa taala.
bukan hanya di pekerjaan di tempat antum saja, perusahaan antum saja. Rezeki bukan hanya ada di situ saja. Rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Jadi itulah mungkin pilihan. Jika antum tetap di situ, antum harus memperkuatkan iman antum, menjaga keimanan antum. Dan ingatlah, godaan wanita itu sangatlah besar. Jika antum tidak bisa menjaga kehormatan antum, tidak bisa terhindar dari fitnah, ya mungkin antum cari pekerjaan lain atau antum bikin usaha sendiri yang dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin menghendakinya usaha antum lebih besar. Dan itu jauh lebih baik. Hadza wallahu alam. Barakallahu fiik. Masih ada? Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Naam. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Dan yang terakhir kali Ustadz ya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat sholat di masjid dan kondisi masjid sangat penuh orang dan saf sangat rapat, saat tahiyat akhir posisinya tidak bisa tawaru. Apa boleh posisi diganti dengan iftirash Ustadz? Naam, barakallahu fiik. Naam. Apabila kondisi sangat penuh, sangat rapat dan sempit, maka kita boleh duduknya duduk iftirash, tidak tawaruk. Ini jika dibutuhkan, maka ini tidak jadi masalah. Dan ini posisi ini tidak selamanya kita bersempit-sempitan. Apalagi masa pandemi ini juga kita malah berlapang-lapangan. Tapi di sini kalau kita perhatikan yang mungkin pernah melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, biasanya Masya Allah, kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, memang ini pertanyaan terbukti realitanya yang pernah haji, yang pernah umroh. Jadi di sana bersempit-sempitan. Kalau anak pribadi kadang tertawa sendiri. Apalagi samping kanan, samping kiri orang Arab. Badannya besar-besar, gemuk-gemuk. Kita sudah kecil, sempit lagi. Jadi kita jangan memaksakan. Boleh kita duduk iftirash. Adapun di negara kita sekarang tidak semua masjid. Bahkan satu orang ingin apalagi bawa sejadah sendiri-sendiri. Ada sejadah ukurannya besar, pengennya sendiri. Kita injak sejadahnya, kita injak kakinya, dia balik injak lagi dan marah. Jadi hanya sebagian masjid saja yang pengen, ya kita bicara seandainya tidak di masa pandemi, jadi yang pengen dirapatkan itu sebagian masjid saja kalau kita perhatikan, tidak semuanya. Namun jika kita menemui kondisi tersebut maka itu dibolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktu juga sudah habis, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa menjaga kehormatan kita, baik ikhwan, para akhwat, keluarga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya, anugerah kepada kita semuanya agar kita bisa menjaga kehormatan bagi laki-laki dan dapat menjaga kehormatan para perempuan juga. Semoga Allah SWT meridhai perbuatan kita. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.